السادس المؤمنون والمنافقون يرون ربهم في يوم القيامة إلى ساقه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكتب على ساقه فيسجد له كل مؤمن فيسجد له مؤمن فيقال وكان يسجد لله لأن سنة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. Dan Abdullah ibnul Mubarak, dan kedudukan rawi ini Abdus Salam ibnu Harb di atas derajat thiqah. Disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi thiqatun hafidh, dan berkata Abu Hatim thiqatun saduq, dan meriwayatkan dari Yazid ibni Abdurrahman Abu Khalid Ad-Dalani, wa huwa kadalik Ad-Dalani nisbah ila Kufah, dan dia di tabaqah yang ketujuh. Maka rawi-rawinya di sini naik satu tabaqah sehingga panjang sanadnya. Di sini dia hidup Yazid ibnu Abdurrahman Ad-Dalani di tabaqah yang ketujuh, maknanya ru'us dari itba at-tabi'in yang hidup di zamannya seperti Syu'bah ibnul Hajjaj, Malik ibnu Anas, Laits ibnu Sa'ad, Sufyan ats-Tsauri, dan Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi, dan Syu'aib ibnu Abi Hamzah, dan juga Waddah al-Yashkuri. Dan dia di sini kedudukannya saduq, di bawah dari thiqah. Seperti berkata Yahya ibnu Ma'in di saat ditanya tentang orang ini, dikatakan laisa bihi ba's. Dan berkata Ibnu Adi, lahu ahadits salihah wa fi hadithihi lin ila annahu ma'alinihi yuktabu hadithuhu. Maka dia mempunyai sedikit kelembutan, kelemahan, namun ditulis hadisnya. Dan berkata Imam Al-Bukhari saduq. Dan berkata Imam Ahmad la ba'sa bihi. Maka ini semuanya lafaz rawi yang saduq hasanul hadis, bukan rawi yang thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Al-Minhal ibnu Amr. Al-Minhal ibnu Amr huwa al-Asadi al-Kufi juga. Maka semua sanadnya di sini dari Kufah. Dan Al-Minhal ibnu Amr masuk kepada tabaqah yang kelima. Berarti dia tabaqah sugro dari para tabi'in. Sudah mulai masuk ke kelompok tabi'in sekarang. Dan tabaqah yang kelima seperti Imam Sulaiman ibnu Mihran al-A'mash, Al-Hakam ibnu Utaibah, dan yang lainnya. Dan dia rawi yang thiqah di atas dari Ad-Dalani. Maka Al-Minhal ibnu Amr thiqah. Masih ingat dulu siapa yang mendaifkan? Didoifkan tanpa hujjah oleh Imam Syu'bah ibnul Hajjaj. Di saat Imam Syu'bah ibnul Hajjaj ingin meriwayatkan dari dia, kemudian mendatangi dohirnya rumahnya, fa sami'a sautan, yakni al-gina. Dia mendengar suara dendangan. Di zaman dulu tidak ada karaoke. Maka Syu'bah mau meriwayatkan hadis dengar karaoke gitu. Tidak ada. Tapi dendangan. Nah, dendangan ini diperiksa oleh para ulama. Kenapa Syu'bah kamu meninggalkan hadis dari Minhal ibnu Amr yang thiqah? Karena aku mau meriwayatkan ke rumahnya, aku mendengar dendangan. Dendangan apa? Bukan dendangan musik, karaoke, atau TikTok, dan sebagainya. Bukan. Tetapi dendangan ternyata diperiksa oleh para ulama yang lain, sami'a sautan, dendangan Al-Quran. Maka boleh apa tidak membaca Al-Quran didendangkan seperti lagu? Jawabnya boleh, kecuali yang tidak boleh dengan alat musik. Dan bahkan ini dari sunnah seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari kelompokku ataupun dari sunnahku yang tidak mendendangkan Al-Quran.
Maka Al-Quran yang kita pelajari ada makhorijul hurufnya, ada sifatul hurufnya. Itu kalau bisa didendangkan lebih baik. Jadi tidak kita hanya sekedar mempelajari ini ada qalqalah dan ini sifatnya ada rokhawah, berhenti sejenak, dan ini sifatnya syiddah dan sifatnya has. Kemudian kita rangkaikan dan kita dendangkan, itu sunnah. Sehingga tidak baku di saat membaca Al-Quran. Maka dikarenakan husnul saut dan dendangan ini, dohirnya Syu'bah meninggalkan riwayat dari dia. Maka lam yasih man do'afahu. Disebutkan oleh para ulama, tidak benar yang mendoifkan rawi ini. Telah mendoifkan rawi ini Imam Syu'bah dikarenakan dia melantunkan Al-Quran. Dan dulu dia suaranya sangat indah. Berkata Ali ibnul Madini dari Yahya ibn Sa'id, Ata Syu'bah al-Minhal ibni Amr fasami as-sautan fatarakahu yakni al-gina. Maka sebabnya kenapa? Karena dia membaca Al-Quran dan Syu'bah ingin meriwayatkan, maka dia mendendangkan Quran. Maka di sini mendendangkan Al-Quran dari sunnah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Maka disunahkan kita mendendangkan Al-Quran. Sehingga hadis ini ataupun rawi ini thiqah. Jadi kita meninggalkan jarahnya Imam Syu'bah. Naam. Kita tinggalkan. Makanya saya pernah berjanji ingin mengajar kalian dawabit al-jarh wa ta'dil untuk mempraktekkan seperti ini. Dan seperti di antara satu ulama banyak ikhtilaf dari ulama ahlus sunnah. Berkata Syekh Fulan demikian, berkata Syekh Fulan demikian. Maka di sini terjadi ikhtilafat mana yang rajih. Membantu bagi kita pemahaman tersebut dengan masuk kepada perkara dawabit al-jarh wa ta'dil. Insyaallah kapan kita mulai? Hari ini. Karena alhamdulillah kita membutuhkan perkara tersebut. Nantilah kita lihat. Kemudian an Abi Ubaidah. Maka Abu Ubaidah perlu diperhatikan di sini. Abu Ubaidah di sini meriwayatkan dari siapa di matan? Dari Masruq, iya kan? Maka di sini bukan Abu Ubaidah anaknya Abdullah ibnu Mas'ud. Karena nanti ada riwayat yang lain, hadis-hadis Abdullah ibnu Mas'ud meriwayatkan Abu Ubaidah dari bapaknya. Di sini lain. Di sini Abu Ubaidah ibnu Abdillah ibnu Zam'ah Al-Qurashi. Dan dia di tabaqah yang ketiga dari tabi'in yang pertengahan. Seperti Hasan al-Basri, Muhammad ibn Sirin, Nafi' Maula ibnu Umar, dan juga Zaid ibnu Aslam dan yang lainnya. Dan disinilah penyakit hadis ini. Abu Ubaidah di sini rawi yang majhul. Bagaimana cara mengetahui dia itu rawi yang majhul? Dilihat muridnya. Maka dia mempunyai murid yang banyak. Jamaah. Walam yuwathiqhu mu'tabar. Tidak disebutkan pentausikan oleh para ulama. Dan tidak didoifkan oleh para ulama. Jadi para ulama diam tentang kedudukan orang ini. Inilah yang menyebabkan dia majhul an-naw, tidak diketahui. Meskipun dia mempunyai murid banyak, tapi tidak diketahui keadaannya. Maka akhirnya para ulama karena tidak mengetahui keadaannya, ada orang ini tapi tidak tahu. Ya sudah diam. Akhirnya diam semua para ulama menunjukkan hadis ini tawakuf sementara. Hadis ini sementara kita berhenti. Sampai datang riwayat yang lain. Ada sanad yang lain dari Ibnu Mas'ud, maka hadis ini bisa naik. Itu maknanya. Karena tidak diketahui orang ini bagaimana kedudukannya. Maka ini menunjukkan bisa jadi orang ini hanya mempunyai satu jalan hadis saja.
Meskipun muridnya banyak tapi satu jalan hadis. Kemudian meriwayatkan dari Masruq. Dan Masruq adalah Ibnul Ajda'. Dan dia qabilahnya seperti Syekh kami Al-Wadi'i Al-Hamdani. Seperti nasab Muqbil Al-Wadi'i Al-Hamdani. Dan dia hidup di tabaqah yang kedua. Tabaqah kibar at-tabi'in. Dari Mukhadram. Atau tabi'i kabir. Seperti hidup di zamannya Rib'i ibni Hirash, Humran Maula Uthman, Sa'id ibn Musayyib, dan yang lainnya. Dan dia di atas derajat thiqah. Berkata Asy-Sya'bi, ma'alimtu ana ahadan kana atlubul lil ilm fi afaq minal afaq min Masruq. Maka Sya'bi mengatakan tidak ada dulu yang sangat rajin menuntut ilmu dan pergi dari ke berbagai negeri kecuali di zamannya itu Masruq Ibnul Ajda'. Dan dikatakan kepada Yahya Ibnu Ma'in tentang Masruq, dikatakan thiqatun la yus'al an mithlihi. Dia thiqah, tidak perlu dipertanyakan lagi tentang kedudukannya. Maka ini adalah dalil di atas derajat thiqah. Dan berkata Ali Ibnul Madini, ma'aqdamu ala Masruq ahadan, ma'uqaddim ala Masruq ahadan min ashabi Abdillah ibni Mas'ud. Maka aku tidak pernah mengedepankan dari murid Abdillah ibni Mas'ud kecuali Masruq. Menunjukkan Masruq min asbatinas dari Abdillah ibni Mas'ud. Maka dia min asbatinas dari sahabat Abdillah ibni Mas'ud. Kata Ali Ibnul Madini, sholah khalfa Abi Bakr. Dia salat dulu bersama Abi Bakar. Berarti Masruq ini hidup di zaman Abi Bakar. Maka dia termasuk tabi'in yang besar. Walaqiya Umar, dan bertemu dengan Umar. Wa Ali, dan hidup di zaman Ali. Walam yarwi an Utsman syai'an, namun dari Utsman tidak meriwayatkan hadis sedikit pun. Kemudian dari Abdullah ibni Mas'ud, dan Abdullah ibni Mas'ud ibnu Ghafil Al-Hudali Al-Makki, seorang Al-Muhajirin dan seorang Al-Badri minas sabiqin al-awwalin, dan orang yang melaksanakan 2 hijrah, hajarah hijratain, wasahida badron, dan dari fuqaha dan hufad as-sahabah. Dan juga termasuk dari para sahabat yang banyak mulazamah dengan Nabi. Sampai disebutkan oleh Abu Musa al-Asy'ari di saat pertama kali dia datang ke Madinah, di hadis muttafaqun alaih, aku mempersaksikan dulu bahwa Abdullah ibn Mas'ud saya pikir dari keluarga Nabi. Kenapa? Karena saling banyaknya aku lihat setiap aku ingin bertemu Nabi Muhammad didapati Abdullah ibn Mas'ud. Setiap aku ingin atau selesai dari sholat atau bagaimana, dilihat Abdullah ibn Mas'ud duduk bersama Nabi. Maka kathratul mulazamah dengan orang-orang yang soleh. Misalnya jelas Abdullah ibn Mas'ud duduk dengan Nabi, bukan manusia biasa. Namun maksudnya syahid dari sini, para murid manusia yang belajar dengan gurunya yang lama dan panjang dan banyak istifadah dari gurunya, maka jelas dia akan mendapatkan banyak ilmu. Dan begitu pun di sini. Abdullah ibn Mas'ud banyak duduk bersama Nabi, menunjukkan dia akan menjadi alim dari para sahabat. Maka oleh sebab itu dia menjadi marja setelah meninggalnya Nabi. Telah meriwayatkan para sahabat darinya seperti Abi Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Imran ibnu Husain, Jabir ibni Abdullah, Anas ibni Malik, Abu Umamah. Maka para sahabat ini semuanya meriwayatkan dari Abdullah ibni Mas'ud. Dan yang paling menonjol juga minal muksirin fi riwayatil athar. Dia termasuk dari para sahabat yang banyak hadisnya. Maka dia termasuk dari tabaqah yang ke-8.
Dan tabaqah yang ke-8, urutan yang ke-8, peringkat yang ke-8 adalah